Pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sharing dari seorang sahabat lama saya, itu teman SD saya, bagaimana beliau waktu itu menghadapi COVID dengan istrinya, harus di rumah sakit berdua dan kemudian meninggalkan anak-anaknya di rumah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa Bapak Ibu follow sosial media dari Indonesia Belajar, Instagram, Facebook, dan juga jangan lupa juga follow YouTube-nya indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook saya, Idayanti Sudiro. Nah, baiklah, kita sapa dulu tamu kita, narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Tony Hendarin. Selamat malam, Pak Tony. Malam. Iya, izinkan saya manggilnya Tony ya, karena kita udah teman lama ya. Kita beneran teman SD kan? Betul, ya, Tony? Ya. Nah, dari SD, ya. SMP. Ya, dan kenapa sih kok kita mengambil materi itu ya pada malam hari ini, Bapak Ibu? Seperti Bapak Ibu ketahui, materi dari Live Talk with Oki memang bisa berbagai macam topik, bisa kesehatan, hukum, keuangan, kemudian tentang warisan, waktu itu juga pernah kita bahas juga, dan pada malam hari ini dari seorang penyintas COVID. Ya. Nah, kita akan langsung bertanya nih dengan Pak Tony. Tony, karena saya biasanya resmi ya, Pak, ya ini teman SD pakai Tony aja. Nah, Tony, sebelum Anda atau sebelum Tony itu kena COVID ya, bagaimana sih kehidupan kesehatannya? Nah, tapi sebelumnya mungkin Tony bisa sapa dulu ya teman-teman sahabat pembelajar di sini. Silahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mau bergabung dalam Live Talk with Oki. Mungkin bagi yang belum mengenal saya itu saat ini entrepreneur. Dulu sih masih sempat punya IO, cuman gara-gara pandemi tutup. Lalu sekarang saya kerjanya, saya punya toko saya tinggal di Depok. Nah, toko saya itu di Depok. Nah, sebelum itu saya karyawan. Saya udah kerja di 6 perusahaan berbeda, 3 perusahaan lokal, 3 perusahaan asing. Semenjak 2010 saya wira swasta. Nah, untuk masalah kesehatan, dulu sih saya senang olahraga, dulu sekali waktu belum merit, tapi kalau sudah merit, wah kacau balau, menurut hancur-hancuran. Olahraga saya sangat jarang, hanya kalau ingat aja. Hanya kalau ingat, istri ya? Saya sih istri saya sih rajin olahraga, makanya dia yang suka mendorong saya untuk jalan pagi. Ya kalau saya nggak males saya ikut, ya kayak gitu deh. Jadi kehidupan saya agak mengenai kesehatan rada kacau. Saya perokok berat, udah dari kelas 2 SMP saya ngerokok, cuman pada tahun 2019 saya berhenti total, bukan berhenti pelan-pelan, enggak, tapi langsung berhenti. Dari ngerokok yang berat langsung, yang sehari terakhir saya tahan itu sehari 2 bungkus, saya tahan itu. Kalau nggak ditahan bisa 4 bungkusan. Dari 2 bungkus langsung 0. Dan puji Tuhan sampai sekarang masih bertahan. Dan memang ternyata itu ada gunanya, karena saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya masih merokok lalu saya kena COVID, karena kan COVID itu menyerang pernafasan ya. Paru-paru sekali ya. Nah, gini, Ton, karena kita memang bicarakan fokusnya tentu bagaimana tadi perjuangan ketika COVID-nya ya.
Tapi nggak ada salahnya sih, karena ini tentang rokok ini pasti banyak orang yang pengen lepas dari rokok dan kemudian nggak bisa. Mungkin ada di antara teman-teman yang hadir di sini, atau ini kan setiap kali kita habis berbincang nanti akan ada di YouTube ya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi dari teman-teman yang lain. Bagaimana ceritanya ketika Tony itu bebas dari rokok hanya dalam sehari, dan kok bisa, dan apakah habis itu pernah merasa ingin merokok lagi? Nah, soal rokok dulu deh sebelum masuk ke COVID. Silahkan. Oke. Jadi keinginan untuk berhenti istri saya kan semenjak pacaran dia udah ngomong terus ya, nggak bosan-bosannya berhenti ngerokok. Saya cuman iya, tapi nggak pernah berhenti. Nah, lalu pada tahun 2019 saya ingin sekali anak saya yang tertua, saya punya 2 anak, cewek dua-duanya. Saya ingin sekali anak tertua itu diterima di UI, Universitas Indonesia. Agak sulit karena dia itu dari sekolah swasta, Gonzaga. Saya ingin tirakat gitu loh, itu motivasi dari saya. Saya harus melakukan sesuatu agar anak saya diterima di UI. Jadi saya seperti berjanji pada Tuhan. Kalau anak saya diterima, saya janji akan berhenti ngerokok. Itu suatu hal yang sangat sulit. Itu saya benar-benar janji. Jadi Tony bilangnya kalau diterima gitu ya? Ya. Bukannya untuk diterima saya berhenti ngerokok dulu? Enggak. Kalau diterima, agak kurang ajar juga ya. Kayaknya dibilangnya ini kalau kamu ngasih baru saya berikan gitu kan. Ya. Tapi itu adanya ya. Betul. Ceritakan coba. Betul. Tapi Tuhan tuh begitu baik. Saya tiba-tiba anak saya tuh diterima di UI. Ternyata benar apa yang saya mau tuh diterima. Sayanya kalang kabut, saya udah kepala janji sama Tuhan. Sayanya belum bisa berhenti merokok. Benar-benar, waduh ini gimana ya, gue udah janji. Anak gue udah diterima di UI, gue belum bisa berhenti merokok. Apalagi saat itu, saya lagi banyak kerjaan. Sehingga omong kosong saya berhenti merokok lah. Jadi semakin banyak kerjaan. Dalam pekerjaan rokok itu penting gitu ya buat Tony? Itu sebetulnya hanya sugesti. Semakin pusing kita ngerokok, jadi seolah-olah hilang gitu. Sugesti, sekali lagi itu sugesti. Tapi sugesti itu begitu kuatnya. Nah, saat itu saya lagi banyak kerjaan, sehingga wah, omong kosong berhenti ngerokok. Udah, lalu saya tetap merasa utang sama Tuhan gitu loh. Aduh, gimana caranya ya? Suatu saat itu pada bulan Juni, saya sekeluarga rencana jalan-jalan ke Jepang karena untuk bersyukur atas diterimanya anak saya itu di UI. Lalu saya berpikir, di Jepang kan ngerokok susah. Tidak di sembarang tempat bisa berhenti ngerokok. Saya pikir, kenapa saya nggak coba? Jadi lingkungan kan sangat berpengaruh terhadap kita. Akhirnya, ya udahlah, saya coba deh. Tapi saya tetap bawa 1 slop. Jangan-jangan, soalnya rokok saya tuh agak susah. Saya Surya Promile, maaf ini bukan iklan ya. Rokok saya agak sulit ditemukan. Nah, saya tetap bawa 1 slop ke Jepang. Tapi benar-benar saya coba, karena lingkungannya tuh nggak ada yang ngerokok. Orang di Jepang tuh, ngerokok tuh benar-benar tempatnya susah banget. Nah, itu sangat membantu saya. Sehingga pas pulang dari Jepang, kita sekitar hampir 2 minggu di Jepang, kita pulang ke Indonesia, saya kaget sendiri. Lah, kok saya bisa ya? Jadi selama di Jepang, itu Tony benar-benar nggak ngerokok? Sama sekali, tidak seisap pun. Saya kaget, loh kok bisa? Lalu saya mulai berpikir, kenapa saya nggak terusin? Memang di Indonesia tantangannya lebih berat, karena begitu keluar rumah lihat orang ngerokok, ya kan? Iya. Itu, waduh, buset, lingkungannya sangat tidak mendukung.
Tapi saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi. Keinginan untuk merokok itu hampir muncul setiap berapa detik itu muncul. Tapi sebenarnya keinginan itu tuh munculnya hanya sepersekian detik. Asal kita bisa mengalihkan perhatian kita itu pada sepersekian detik itu, selamat. Tapi kita alihkan, berapa detik kemudian muncul lagi. Kita alihkan lagi, berapa detik kemudian muncul lagi. Itu awalnya sulit sekali, karena butuh konsentrasi yang luar biasa untuk mengalihkan perhatian kita itu. Tapi ya lama-kelamaan ya kita udah terbiasa, dan keinginan untuk merokok itu semakin lama semakin berkurang. Nah, akhirnya tadi ya, ketika Tony bilang kan, habis dari Jepang, di Jepang juga tidak merokok sama sekali, gitu kan. Ketika akhirnya ke Indonesia, penuh dengan godaan, pernah nggak akhirnya tergoda dan jatuh? Enggak. Enggak. Jadi sampai detik ini enggak. Terakhir adalah ketika sebelum ke Jepang itu kira-kira gitu ya? Iya. Nah, kalau Tony mau katakan kepada teman-teman semua yang mungkin ya, ada yang sudah ingin berhenti merokok tapi belum, apa nih kata-kata kalimat 1-2 kalimat yang mungkin bisa menginspirasi mereka? Intinya cuma satu, jangan coba berhenti mengurangi, omong kosong mengurangi itu. Saya dulu udah pernah coba ngurangi dari 2 bungkus, kurangi ini pelan-pelan, akhirnya balik lagi, ya gitu terus. Jadi kalau mau pilihannya cuma 2, terus atau berhenti, dah itu aja. Untuk berhenti supaya bisa, carilah satu motivasi, satu alasan yang begitu kuat sehingga kita mau berhenti. Apapun alasan itu. Kayak saya alasannya, saya ingin anak saya diterima di UI. Kita bisa cari alasan apapun itu, tapi harus ada alasan kenapa kita mau berhenti. Tanpa alasan itu susah. Itu kira-kira. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk Bapak Ibu semua yang punya masalah seperti ini. Kenapa sih kita mau bahas tentang rokok ini? Ini juga ternyata berkaitan ya ketika akhirnya Tony berhenti merokok di tahun 2019. Tepatnya bulan apa, Tony? Ingat nggak? Juni. Juni ya. Dan kemudian akhirnya Tony kena COVID di tahun 2020 bulan September. Jadi kira-kira setahun lebih ya? Iya. Setahun lebih ya. Nah, tadi Tony sempat ngomong, waduh bermanfaat sekali gitu. Nah, kira-kira boleh diceritakan tadi ketika misalnya awalnya, kita sekarang udah beralih nih ya ke COVID ya. Awalnya tuh Tony kena COVID, itu gejalanya apa, dan bagaimana kemudian istri juga bisa sama kena, mungkin diceritakan mulai dari situ. Oke. Jadi awalnya saya tuh kena demam berdarah dulu. Karena saya takut ketularan COVID, makanya saya nggak mau ke rumah sakit. Karena kan di rumah sakit kita tahu sendiri banyak orang yang kena COVID segala macam, makanya saya nggak mau ke rumah sakit. Saya mendingan ke dokter di klinik dekat rumah. Begitu dia periksa ke dokter, dokternya bilang, kamu harus kontrol ke sini setiap hari untuk mengontrol trombositnya, karena trombosit saya kan sempat turun. Nah udah, saya turuti kemauan dokter tersebut. Tiap hari saya ke klinik, dan sepertinya saya di situ kena, karena ada, waktu kan istri saya selalu mengatakan saya, ada satu pasien di klinik itu yang batuk-batuk nggak karuan. Nah kayaknya saya merasa saya kena di situ. Apalagi kondisi saya kan lagi lemah. Ya. Begitu trombosit saya itu naik, demam berdarah saya itu mulai sembuh, saya mulai batuk-batuk nggak karuan. Saya hampir tidak bisa tidur. Setiap 15 menit terbangun, batuk lagi, batuk lagi, batuk lagi. Jadi batuk kering ya. Saya sudah coba menahan dengan makan jeruk nipis campur garam, itu sedikit menolong untuk supaya nggak terlalu sesak. Tapi nggak berhenti batuknya. Sampai akhirnya istri pun ketularan batuk. Itu sekitar 2 hari atau 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 7 September 2020, subuh, saya dan istri akhirnya pergi ke Rumah Sakit Pondok Indah.
Saking nggak tahan tuh ya, udah sampai Udah seminggu. nggak tahan lagi, bener-bener batuknya tuh udah, aduh nggak karuan. Selain batuk, gejala lain apa tuh? Ada panas, cuman nggak terlalu nggak terlalu tinggi ya, bangsa 38, 39, nggak sampai 40-an nggak. Ya, tapi ya demam gitu. Tapi yang paling parah waktu itu nyesek, batuk itu paling parah tuh. Rasanya amit-amit dah, bener-bener. Makan Bener-bener saya masih nggak. bisa nggak? Kenapa? Makan. Boro-boro bisa makan. Sepenciuman saya nggak apa-apa, cuman nggak ada selera gitu loh. Oke. Jadi Ya. 2 hari ini udah bener-bener Tony dan istri udah makannya juga sangat sedikit gitu ya. Iya, benar. Minum? Minum saya banyak. Karena Oh, memang kalau saya baca, kalau kena COVID atau misalnya batuk-batuk itu kita harus minum yang banyak, air putih, terutama air hangat. Itu memang cukup menolong. Tapi ya batuk itu benar-benar nggak tahan. Nah, saya ke rumah sakit, langsung dimasukin ke UGD. Di UGD kita harus foto toraks dan juga rapid test. Saat itu belum zamannya swab antigen ya, jadi yang ada cuma rapid atau swab. Swab juga masih mahal banget saat itu, masih sekitar 2 jutaan. Udah, lalu sore-sorenya hasil rapidnya keluar. Hasilnya adalah kita non-reaktif. Jadi saya dan istri non-reaktif. Tetapi dokternya melihat dari foto toraks, rongga dada kita itu penuh dengan kabut putih. Sehingga dokternya bilang, kamu harus rawat inap ini. Saya pengen tahu ini kenapa. Kamu harus rawat inap dan kamu harus di-swab. Ya udah, kita nurut. Tapi karena rumah sakit itu cukup penuh, akhirnya kita baru bisa masuk kamar keesokan harinya pada Selasa malam. Kita masih belum tahu apakah kita kena COVID atau enggak. Istri saya masih cukup ceria lah. Yang parah tuh, yang lebih parah tuh saya, karena batuknya saya bahkan sempat mengeluarkan darah. Cuman saya nggak ngomong saat itu ke istri ya, takut panik. Makanya saya diam aja. Hari Rabu malam, dokternya visit ke kamar kita. Dokter bilang dengan sangat hati-hati, dia bilang, kalian berdua kena COVID positif. Itu benar-benar otomatis kita shock mendengar itu. Karena kita berdua yang langsung kena. Kita dua-duanya ada di rumah sakit. Sementara anak-anak ditinggal sendiri di rumah. Emang sih usia mereka udah 15 dan 19 tahun, tapi bagaimanapun kita sebagai orang tua nggak pernah ninggalin anak ya. Merasa wah mulai muncul pikiran yang macam-macam. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu, segala macam. Untungnya dokter yang menangani kita, seorang internis, ahli penyakit dalam, rupanya dia sudah sangat pengalaman. Dia seperti bisa membaca pikiran saya dan istri. Makanya dia bilang gini, jangan panik. Yang penting kamu jangan panik. Kamu harus tenangkan diri kamu dulu. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu bisa sembuh. Yang pentingnya sekarang kamu jangan panik. Nah, itu membantu saya. Tapi itu bagus sekali ya, seorang iya, dokter langsung ngomong nomor 1, jangan panik ya. iya, betul. Oke. Tapi pertanyaannya, gimana nggak panik coba? Caranya gimana supaya nggak panik? Caranya gimana supaya bisa tenang? Itu saya sempat bingung. Lalu saya coba begini aja, saya coba pejamkan mata, mengatur nafas, meskipun sulit mengatur nafas, karena kan saya lagi tersengal-sengal gara-gara COVID dan batuk-batuk, tapi saya paksa, saya coba mengatur nafas, kosongkan pikiran. Jadi jangan mikir apa-apa lah, benar-benar kita kosongkan pikiran. Itu bisa membantu, sehingga saya bisa mulai cooling down, mulai merasa lebih tenang. Setelah merasa lebih tenang, saya coba berpikir, di
tindakan apa yang paling penting yang harus saya lakukan sekarang? Otak saya langsung menjawab, selamatkan anak-anak. Saya harus bisa cepat sembuh agar bisa segera pulang ke rumah. Kasihan anak-anak. Gimana kalau rumahnya bocor? Gimana kalau ada maling? Gimana kalau gasnya habis? Gimana kalau aqua galonnya habis? Itu sebenarnya pikiran hal-hal yang sepele, sangat sepele, hal-hal yang sehari-hari. Tapi itulah yang pertama muncul di otak saya. Dan itu bisa menjadi motivasi yang sangat kuat bagi saya, supaya saya mau cepat sembuh. Saya ingin cepat balik ke rumah. Karena saya merasa saya sebagai seorang ayah, saya harus melindungi anak-anak saya. Naluri itu benar-benar mendorong saya untuk sembuh. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya untuk cepat sembuh? Otak saya kembali menjawab, nurutin nasihat dokter. Dokter mengatakan, pokoknya kamu harus makan yang banyak. Apa yang disediakan di rumah sakit, habisin. Enak, nggak enak, telan semuanya. Udah saya turutin, memang kebetulan saya doyan makan lagi. Nah, selain itu dokter juga mengatakan, kamu yang penting jangan stres. Kamu harus tetap merasa bahagia agar imun tubuh kamu tuh bisa naik. Pertanyaan lagi bagi saya, bagaimana saya nggak stres? Bagaimana saya bisa bahagia sementara saya terbaring di rumah sakit? Keadaannya seperti itu. Tapi akhirnya saya mencoba satu cara dan terbukti ini berhasil. Saya kemudian fokuskan pikiran saya pada peristiwa atau memori kenangan yang pernah saya alami yang bisa membuat saya bahagia. Saat itu yang ada di pikiran saya adalah saat saya dan keluarga jalan-jalan ke Eropa. Itu membuat saya sangat bahagia. Jadi saya fokuskan ke situ. Sebetulnya peristiwanya itu bisa apa aja. Jadi misalnya kalau misalnya kita atlet kayak Gracia Poli misalnya, saat yang bahagia apa? Saat menerima medali emas di Tokyo, ya kan? Nah itu bagi atlet, tapi tidak bagi saya. Atau bisa aja kita pikirkan saat kita SMA camping bersama teman-teman, atau saat kita menduduki jabatan tertentu di mana kayak terserah. Yang penting hal itu benar-benar pernah kita alami dan benar-benar pernah membuat kita merasa bahagia. Kemudian fokuskan semua pikiran kita hanya ke peristiwa itu aja. Itu yang benar-benar saya lakukan, dan supaya bisa lebih membantu, saya sambil lihat foto-foto saya waktu di sana. Tony ini tadi ceritanya waktu masuk rumah sakit, ya? Iya. Tony sekamar sama istri? Iya. Ya, sekamar ya sama istri ya. Iya. Nah itu ngobrol-ngobrol nggak sama istri? Gimana ya Mas supaya bisa bahagia gitu? Terus ngobrolin apa yang Tony barusan bicarakan? Iya, cuman memang agak susah karena saya memang sudah mencoba untuk turut memberikan semangat dan motivasi kepada istri. Seperti misalnya, dia kan begitu dengar dia kena COVID, dia tuh langsung down, langsung diem, kayak ngelamun, nggak punya semangat. Padahal sebelumnya dia lebih sehat dari saya, lebih ceria. Saya selalu ngomong sama istri, udah pokoknya kamu makan, pikirin anak-anak. Pikir anak-anak, saya selalu berkata demikian. Saya juga bilang ini, coba deh kamu pikirin yang indah-indah deh. Nih, pikirannya waktu kita ke Eropa atau apa kek. Cuman ya, saya sendiri pun kan agak susah. Karena saya juga kondisinya sedang sakit, ya kan. Dan kalau tidak ada dorongan dari dalam diri orang tersebut, tidak ada dorongan pribadi, ya susah. Sehingga kalau saya kan dorongan saya begitu kuatnya, sehingga saya
berhasil lebih cepat sembuh, istri malah enggak, malah lebih terpuruk. Nah, kembali kepada apa namanya pemfokusan pikiran itu. Nah, fokus pikiran itu bukan berarti kita hanya fokus sekali aja, tapi kalau bisa lakukan itu sepanjang hari. Karena bagaimanapun juga, toh kita nggak bisa berbuat apa-apa di rumah sakit, ya kan? Kalau kita lagi sakit, kita lagi berbaring di tempat tidur, kita mau ngapain? Daripada pikirannya macam-macam, mendingan fokuskan pikiran pada hal-hal yang bahagia itu. Bagi saya, itu sangat-sangat mujarab. Boleh ya, saya sela dulu ya sebentar ya. Siap. Jadi satu dari pembicaraan sampai di sini, kita belajar ada beberapa hal nih, Tom. Satu, ketika tadi dokter mengatakan di awal ya, jangan panik. Ya. Yang kedua, kata-kata dokter adalah buatlah bahagia. Ya. Benar ya? Ya. Nah, kemudian ada hal lagi yang juga jadi pembelajaran kita juga semua di sini ya. Saya tadi memperhatikan adalah ketika sama-sama dua-duanya kena COVID, lalu si istri kemudian down. Yang tadinya keadaannya lebih baik daripada Tony, lebih ceria, kemudian sekarang menjadi memburuk. Nah, ini dihasilkan karena apa? Karena dia lebih takut, lebih cemas, lebih khawatir, dia langsung kondisinya turun. Nah, ya jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, ini benar-benar kebetulan adalah sharing nyata ya. Jadi kita mesti ingat nih, bahwa kalau kita sendiri nggak semangat, ternyata itulah yang buat down. Dan kemudian tadi Tony juga cerita tentang bagaimana membuat kita bahagia. Tadi dengan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Jadi ada satu juga seperti mirip meditasi gitu ya, yang membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Ya, tetapi yang terakhir adalah bagaimana Tony ini memfokuskan pada hal-hal yang ada yang membuat Tony bahagia sebelumnya. Nah ini Ton, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah sharing nih di acara dengan saya ya. Saya juga mengatakan begini, bahwa ternyata kenyataan itu bukanlah kenyataan. Jadi kalau kita berpikir tentang sesuatu, ya sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Jadi contoh tadi adalah Tony yang pergi jalan-jalan di Eropa berapa tahun yang lalu nih. Itu kenyataannya kan? Ya. Tapi kemudian Tony menghadirkan kembali itu dalam pikirannya. Nah, otak kita itu benar-benar memang tidak bisa membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang ada dalam angan-angan. Ya. Nah, itulah yang memang bisa membuat kita itu berubah. Ini kalau dalam hal ini kita bicara hal yang baik nih, Ton, kebetulan. Tony bagaimana bisa membuat bahagia, gimana bisa fokus. Tapi ini juga sekalian nih teman-teman semua, saya juga mau melihat dari sisi yang berbeda. Ya, kalau Tony ini bukan mengingat hal yang baik, tapi mengingat hal yang jelek, ya suatu hal yang terjadi di masa lalu yang kita tuh, aduh nggak enak, kita terpuruk, kita malu, kita apalah ya, keadaan yang nggak enak, itu kita hadirkan lagi saat ini. Nah, itulah yang membuat Bapak Ibu semua juga menjadi terpuruk. Ya, jadi lewat bincang-bincang ini kita mau ingat-ingat lagi nih beberapa sharing-sharing saya yang lalu. Ya, kalau kita bisa menghadirkan hal yang baik, artinya kita juga bisa menghadirkan hal yang jelek. Kalau hal yang baik itu jadi baik, hal yang jelek membuat kita jelek. Ya, jadi sekalian kita mesti ingat, pikiran kita tuh memang sangat kuat. Ya, pakai pikiran kita untuk hal yang positif. Ya, nah silahkan Tony berikutnya. Oke. Nah, seperti tadi juga Oki katakan, pikiran kita tuh kuat banget. Pikiran positif yang saya lakukan itu, hasilnya, ini believe it or not ya, Rabu malam saya divonis karena COVID. Sabtu malam, berarti cuma 4 hari ya, dokternya kembali visit,
meriksa saya, periksa laporan medis segala macam, dia mengatakan, kamu udah sembuh, besok kamu boleh pulang hari Minggu. Yang protes siapa? Susternya protes. Dia bilang, dok, ini pasien belum di swab kedua. Dokternya bilang, nggak perlu, minggu depan aja nggak apa-apa. Dia udah sembuh. Dia pasti hasilnya negatif. Begitu yakinnya dokter dengan melihat semua hasil. Saya pun juga nggak ngerti ya. Saya cuma melihat kenyataan itu aja. Nah, tapi sayangnya saya sempat down lagi pada saat yang bersamaan. Karena pada hari Sabtu malam itu, dokter mengatakan, istri saya harus dipindahkan ke ICCU karena kondisinya semakin memburuk. Lebih parah lagi, jadi itu sekitar jam 11 malam, istri saya dipindahkan ke ICCU. Sejam atau 2 jam kemudian, jadi sekitar jam 1 pagi, saya terima WA dari suster yang menjaga di ICCU. Dia bilang, istri Bapak kritis sehingga harus dipasang ventilator. Terus terang itu pikiran saya tuh jadi kacau balau lagi. Jadi istilahnya, ibaratnya tuh seperti saya sedang mendaki gunung, hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba ada yang ngegeret saya lagi ke bawah. Kacau balau lagi pikiran saya. Yang saya takutkan saat itu adalah imun saya drop lagi. Karena kan saya belum sembuh sebetulnya, masih di rumah sakit kok. Nah, makanya saya kembali melakukan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tenangkan diri, tarik nafas lagi, konsentrasi lagi yang dalam, begitu tenang, pikirkan lagi apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya sih pengennya menyelamatkan istri, tapi gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya otak saya langsung ngomong, selamatkan anak-anak kamu, kamu harus cepat pulang. Ya udah, akhirnya saya konsentrasi lagi, fokuskan pikir lagi pada hal-hal yang bahagia, supaya besok benar-benar saya bisa pulang ke rumah. Tapi itu sulitnya setengah mati, karena benar-benar ada distraction, ya, ada yang mengganggu. Tapi puji Tuhan, pada hari Minggunya, meskipun saya sempat down banget, setelah diperiksa ternyata saya dianggap tetap fit untuk pulang. Saya senang sekali begitu sampai di rumah, ketemu anak-anak, senangnya luar biasa. Padahal juga nggak ada apa-apa. Anak-anak juga biasa-biasa aja ngelihat saya. Juga nggak ada yang bocor yang saya takutkan. Juga gasnya masih ada seperti itu. Aqua galon juga masih ada. Jadi nggak ada apa-apa sebetulnya. Cuman saya merasa senang saya sudah bisa hadir di tengah anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa, saya ada di situ. Saya berteriak dalam hati sendiri, mission accomplished. Jadi tugas ini udah berhasil. Tapi belum selesai, karena masih ada satu tugas lagi. Tugas selanjutnya adalah apa yang saya bisa lakukan untuk istri saya supaya bisa cepat sembuh. Oke, sebelum ke sana ya, Ton. Ada nggak sih hal yang Tony lihat ya, yang di istri gitu ya, selain dari tentu obat-obatan, semuanya sama ya sebetulnya ya. Yeah. Apa sih yang membuat istri bisa drop itu sampai ke ICCU, kemudian ventilator? Ada nggak sesuatu yang bisa Tony sharingkan atau Tony juga nggak tahu? Oke, jadi memang istri ada comorbid ya, ada sakit jantung. Cuman kalau saya nggak tahu karena saya terus terang saya nggak pernah periksa. Jadi saya punya comorbid atau enggak, saya nggak tahu. Itu aja. Ya. Oke, ya. Silahkan diteruskan. Tadi ketika sudah sampai di rumah dan kemudian ingin istri sembuh, apa yang Tony lakukan berikutnya? Ya, nggak ada hal lain selain
berdoa. Tapi doa yang benar-benar kusuk. Dalam arti bukan cuma doa yang cuap-cuap sajanya. Ya Tuhan, semoga istri cepat sembuh, amin. Bukan kayak begitu. Doa yang benar-benar kusuk. Saya seorang Katolik, makanya waktu itu saya putuskan saya ingin doa rosario dan novena pagi, siang, malam. Benar-benar secara kusuk. Tapi untuk bisa melakukan itu, saya butuh energi. Saya butuh konsentrasi. Nah, untuk mendapatkan energi dan konsentrasi itu, saya harus sehat. Makanya, balik lagi saya konsentrasikan, fokuskan pikiran saya pada hal-hal yang menggembirakan. Karena saya sebetulnya kondisinya kan belum 100% fit. Jangan sampai saya drop lagi, jangan sampai saya sakit lagi, bisa berantakan, nggak keruan lagi. Itu yang benar-benar saya lakukan. Dan saya lakukan itu selama istri saya di ICCU, kira-kira seminggu lah. Oh, lama juga ya? Lama. Pakai ventilatornya sekitar 5 hari. Dan itu, aduh, tiap hari saya deg-degan ini minta ampun. Kan tiap pagi saya dapat laporan dari suster kan via WA. Waduh, buset dah. Pertama penggunaan ventilatornya di atas 70%, berkurang jadi 70%, berkurang lagi jadi 60%, berkurang lagi, aduh. Buset, sport jantung benar-benar itu. Nah, setelah istri saya keluar dari ICCU dan boleh pindah ke kamar biasa, muncul 2 masalah baru lagi. Masalah pertama, anak saya yang tertua tiba-tiba kena COVID juga. Tapi untungnya gejala ringan ya, jadi OTG lah, dia boleh isoman. Lalu istri saya setelah keluar dari ICCU, dia tuh berhalusinasi, ngomong itu ngaconya minta ampun. Dia bilang katanya dia pergi ke Semarang sama teman-temannya. Dia bilang katanya dia tuh sebetulnya bukan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, tapi di sebuah pavilion yang sangat mewah. Dia sebut alamatnya. Saya sampai cek di Google. Nggak ada tuh alamat itu. Jadi itu benar-benar itu dia tuh berhalusinasi. Itu merupakan salah satu efek dari pembiosan total selama dia pakai ventilator selama 5 hari itu. Gitu. Ya, nah. Jadi itu memang akibat umum ya. Jadi ada beberapa orang yang mengalami seperti itu walaupun tidak semuanya ya, Ton ya. Sebetulnya akibatnya itu macam-macam bergantung orangnya. Oh, baik. Tapi yang saya dengar, ini yang sebetulnya yang sangat menakutkan. Ada yang bilang, yang selamat, orang yang benar-benar selamat setelah menggunakan ventilator, itu persentasenya 40%. Jadi saat itu benar-benar nyaris. Jadi, ngeri sekali keadaannya waktu itu. Nah, tapi pada saat istri saya tuh sudah keluar dari ICU segala macam, saya kan sudah sehat, sudah boleh dikata sudah pulih 100%, sehingga beban itu sudah tidak terlalu berat bagi saya. Saya bisa melanjutkan doa tanpa perlu harus fokuskan lagi konsentrasi segala macam, nggak perlu lagi karena saya sudah pulih, saya sudah punya tenaga, saya sudah punya energi. Nah, puji Tuhan, semua indah pada akhirnya. Sehingga sekarang semuanya udah pulih seperti sedia kala. Gitu, Oki. Oke, terima kasih, Ton. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol, ya, itu juga tadi inget kan, pernah Tony juga ngomong gini, ada hal nih yang harus diingat kalau kita punya teman kena COVID. Ya. Nah, Tony mungkin bisa sharing ke situ sebelum kita kembali ke tadi akhirnya. Apa tuh Tony yang Tony bilang, aduh rasanya jangan sampai begini nih teman-teman semuanya. Oke. Silakan. Ini sekedar saran bagi semuanya, bagi kita nih yang sehat nih, dan kita mendengar teman kita kena COVID, apa yang harus kita lakukan? Saran saya,
Jangan banyak-banyak nge-WA, apalagi nelpon, nanyain yang macam-macam. Kamu kenanya di mana? Kamu kok bisa kena ya? Kamu rasanya gimana? Kamu udah minum obat ini atau belum? Jangan, don't do that. Itu sangat mengganggu orang yang kena COVID. Maksud kita baik, tapi efeknya jelek. Karena saya merasakan sendiri, saya sebagai penderita, ditanya begitu, bahkan ada satu saudara yang saya bentak karena nanyanya terlalu panjang. Akhirnya udah, pokoknya nggak usah banyak nanya, kalau lo mau bantu doa aja. Saya sampai ngomong gitu, coba, saking emosinya, karena saya lagi butuh ketenangan, saya harus konsentrasi agar bisa cepat sembuh, jangan diganggu sama macam-macam. Makanya saran saya bagi yang sehat, kalau kita ingin membantu teman atau saudaranya kena COVID, doakan saja. Bilang aja, semoga cepat sembuh ya, tetap semangatnya. Itu aja. That's more than enough. Ya, itu saran yang ingin saya sampaikan sebagai penyintas COVID. Thank you. Nah, dari hasil ya kita ngobrol-ngobrol ini, saya mengambil satu kesimpulan. Jika kita punya teman yang sedang sakit COVID, ya, kita jangan ngapa-ngapain kecuali mungkin kasih semangat aja. Yuk, banyak senyum ya, santai ya, sehat ya, saya doain ya. Gitu. Kalau mau ngirimin makanan, ngirimin obat, ngirimin madu yang enteng-enteng aja, yang normal dia kirim, nggak usah ditanya-tanya dua. Ketika kita sedang divonis, ya kita bilang COVID. Nah, jangan lupa bahwa kita jangan panik. Jangan panik ini bisa macam-macam sih. Bisa dengan tarik nafas, hembuskan nafas, ya, tarik nafas, hembuskan nafas. Dan kalau saya sendiri belajar, gimana kita senyum. Senyum ini walaupun awalnya senyumnya kecut ya, terpaksa gitu, tapi lama-lama kalau kita senyum terpaksa, lama-lama dia otak kita tuh nggak tahu ini senyum beneran atau senyum terpaksa, dan akhirnya dia memberikan hormon-hormon yang positif yang akhirnya membuat lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, saya juga ingat tadi ketika dokter mengatakan buatlah diri Anda bahagia. Ketika saya ngobrol, pertama kali saya ngomong sama Tony ini sebelum acara ini ya, saya berpikir ini kok sederhana banget sih. Gimana caranya kita fokus pada bahagia dan melihat hal-hal yang bahagia. Saya bilang ini kayaknya biasa-biasa aja nih. Tetapi setelah saya pikir, ya ternyata hal ini, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa aja, belum tentu loh terpikir oleh teman-teman semuanya. Ya, ada orang yang bingung, sibuk, gimana cara bahagia. Ternyata tadi salah satunya, dan ini saya juga jadi yakin dan percaya karena pikiran kita itu sangat kuat. Fokuskan pada hal yang Anda sukai. Tadi contoh dengan misalnya melihat foto, mengingat-ingat, atau ngobrol sama siapa yang tentang hal yang baik, ya, atau ingat ketika kita naik gaji, ketika kita punya anak pertama, atau ketika kita jalan-jalan dan sebagainya, ya. Dan kemudian tadi yang terakhir, bagaimana ketika kita juga ternyata ada hal lain yang buat kita drop, kita kembali lagi fokus ke hal-hal yang membahagiakan. Dan terakhir, Oni bilang berdoa. Ketika kita tidak ada yang bisa kita lakukan, ketika semuanya di luar kendali kita, berdoalah dengan kusuk, dengan sebaik-baiknya, mohon bantuan Tuhan, karena itulah yang terutama, ya, karena dialah yang pemberi hidup buat kita dan dia juga yang bisa menyembuhkan. Kira-kira gitu ya, Tom ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, dari hasil sharing ini ya, apakah ada yang mau ditanyakan ya kepada Tony, karena dia juga langsung sebagai orang yang mengalami, ya, dan ada banyak pengalaman-pengalaman ketika dia sakit, terjatuh, dan kemudian bisa bangkit lagi, ketika merokoknya juga akhirnya dia bisa lepasin dan sebagainya. Silakan nih teman-teman. Coba saya lihat di chat ya. Dari Pak Ivan. Thanks Pak Tony atas sharingnya. Saya setuju atas sarannya, saat ini saya jadi pintu awal tim posko COVID.
Nah, ini juga bisa jadi masukan ya, beberapa hal ya. Awalnya terpengaruh, tapi akhirnya harus tenang dan jangan panik. Nah, Pak Ivan, sehubungan dengan tim posko COVID nih, Pak Ivan ada nggak satu dua hal yang bisa di-sharingkan sehubungan nama ini yang bisa juga menginspirasi kita semua? Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tony, Pak Woki. Ya, mungkin Woki juga tahu kondisi fisik saya yang tidak terlalu maksimal. Tapi saya bersyukur di dalam keterbatasan saya terpanggil, diberi kesempatan untuk melayani. Di komunitas saya ada 4.000 anggota. Saya ditunjuk menjadi posko paling depan untuk sortir yang terkena COVID. Seperti kata Pak Tony, awalnya saya anggap enteng. Tapi lalu saya sudah masuk yang daftar, yang sembuh, saya bertugas ada mengalokasikan. Ada masuk golongan low, menengah, atau atas. Dan kita punya puluhan dokter yang bantu konseling free. Lalu kita kasih dia vitamin, kasih dia sharing masalah spiritual, rohani segalanya. Tapi apa yang terjadi Pak Tony? Oke. Saya merinding. Bagaimana paniknya Pak Ivan ada gangguan oksigen. Panik ya. Saya mendapatnya satu merasa kok makin dekat ke saya gitu. Yang kita kenal kok tempo dulu kita dengar yang jauh, yang berpulang dulu. Makin ke hari ke sini, ya makin dekat dengan yang kita kenal. Ibarat tinggal tunggu kapan giliran saya. Itu kepanikan yang timbul dalam diri saya sama tim. Tapi kita sadar, kita ini kalau kita panik, bagaimana kita bantu yang lain. Ya, akhirnya kita kasih spirit begitu. Tapi diri dalam hati kita tidak mudah. Tidak mudah. Kita dibekalin sama dokter-dokter dan kebetulan saya juga pernah alami 2 kali. Ini sebenarnya hidup saya bukan second chance lagi, tapi the 3 chance. Kesempatan ketiga. Saya hampir lewat 2 kali. Kesempatan ketiga. Ya, mungkin oke, saya dulu pernah ceritain dulu. Jadi dari sana saya bilang, saya bisa merasakan itu. Kita mesti tenang, berdoa, mikir. Kalau yang kawan itu akan benar. Kita mesti ada sesuatu memotivasi kita. Apa sih yang kita capai yang belum kita selesaikan? Dan jangan sekali-kali fokus. Seperti saya waktu sembuh itu saya fokus anak saya yang kecil, masih kecil. Ya, itu memotivasi kita pertama. Kedua, jangan buka medsos. Jangan baca berita. Kalau mau tahu sampai sekarang saya nggak mau baca. Karena jujur, saya 3 minggu terakhir ini sangat down, berpengaruhi. Saya setelah fisik saya nggak gitu baik. Tapi saya hindari baca masalah COVID segalanya. Karena saya punya jaga fisik saya. Saya membantu, tapi saya kerjakan di rumah ya. Kita ada tim, kita bagi tugas ya. Ada yang cari oksigen sampai kemana-mana, cari obat. Wah, kita himpun dana segalanya. Puji Tuhan. Dari sekian hampir 40-50 ini, tinggal 10 di bawah 10 yang masih dalam konseling kita. Ya, itu kita bilang bukan karena kita, tapi kebersamaan. Itu penting sekali Pak Tony. Kita mesti inform, amin-amin kalau kita memang dapat COVID, jangan malu untuk memberitahu orang lain. Supaya orang lain bisa terhindar, dan kita bisa sembuhin diri kita, dan lingkungan kita aman. Jangan egois, itu kuncinya itu. Dan sabar, jangan baca medsos. Ya, ya. Happy sajalah. Terima kasih Pak Ivan, sama nih ya, happy, gembira. Di sini ada teman kita nih, Tipuk. Hati yang gembira adalah obat. Ada Wing juga teman. Wing SMPMJ ini harusnya ya.
Terima kasih Wing Tipuk yang sudah datang nih pada malam hari ini ya. Di sini ada Patricia. Thanks Pak Tony, keren banget sharingnya. Salam sehat ya Pak. Oke. Nah, di sini ada Bu Jenny dari tadi ya yang buka kamera nih. Saya lihat Pak Ivan, Bu Jenny, ada Pak Wing. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mungkin saya bisa beri kesempatan. Bu Jenny, ada yang mau disampaikan sesuatu? Nah, Bu Jenny-nya hilang ya? Nggak ada, oke, nggak apa-apa ya. Bu Jenny mau buka tapi belum ini? Pula ya kan, kembali lagi. Sepertinya kita harus memang ya kan mulai belajar ya untuk beradaptasi dengan COVID ini. Ya, tetap menjaga protokol, jangan pula ya kan terlalu menakutkan diri sendiri juga ya. Ya. Pasrah itu pasti, tapi kita juga jangan lengah ya kan. Benar, benar. Saya sih begitu, Bu Oki. Thank you, Bu Jenny. Terima kasih juga Pak Tony atas sharingnya. Sehingga kita tahu ya akhirnya mana ya pas giliran kita seperti yang Pak Ivan tadi sampaikan, kalau giliran saya gimana nantinya ya. Nah, jadi kita udah mulai belajar untuk menerima lah kalau itu pun terjadi. Ya, ya. Nah, mudah-mudahan sih dengan kita sudah divaksin ya, ini banyak sekali berita-berita mengatakan dengan kita sudah divaksin, kalaupun kita sampai kenanya tuh nggak parah. Ya, mudah-mudahan menjadi seperti itu. Jadi kayak ya flu biasa atau pokoknya sesuatu yang ringan lah. Makanya dari kesempatan ini juga mudah-mudahan ya Bapak Ibu semuanya bisa segera divaksin, tuntaskan vaksin sehingga kita paling tidak setelah itu kita menjadi lebih kuat. Dan tadi Bu Jenny mengatakan kita jangan lengah. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus jaga kesehatan. Saran saya menjaga kesehatan itu bukan hanya dari makanan, bukan hanya makan yang sehat, minum yang cukup, tetapi juga olahraga. Ya, berada di matahari. 15 menit, 20 menit, ya, karena semuanya itu saling menunjang satu sama lain. Nggak bisa kita makannya sangat sehat, tetapi kita tidurnya tidak cukup, olahraga nggak pernah, tidak kena matahari juga. Ya, jadi kita coba yuk sama-sama kita jaga kesehatan dari berbagai sudut dan manage stresnya. Dengan cara apa? Macam-macam ya. Bisa meditasi. Kalau yang saya ajar di Natural Way of Living adalah kita tarik nafas, hembuskan nafas, kemudian kita senyum, ya. Tadi dengan cara sederhana yang Pak Tony tapi ampuh, saya yakin karena pikiran kita tuh benar-benar kuat, kita coba fokuskan pada hal-hal yang baik. Ya, mudah-mudahan sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jaga kesehatan dan kita juga tahu bagaimana memperlakukan orang-orang yang kena COVID ya. Jangan ditanya-tanya. Sementara semangat ya, saya doakan ya. Kirim makanan ya Pak Tony ya, atau kirim madu makan kesehatan. Nah itu buat kita semangat ya. Oke, masih adakah pertanyaan-pertanyaan terakhir nih? Kita masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan satu atau dua lagi. Tampaknya nggak ada, semuanya udah cukup mengerti ya. Kalau begitu kita akan foto bersama sembari Mas Dio ya siapkan untuk foto bersamanya. Minggu depan kita akan masuk ke topik yang lain ya, seperti Bapak Ibu ketahui di acara Live Talk with Oki kita bisa berbincang tentang berbagai hal. Jadi saya tunggu Bapak Ibu di Kamis depan jam 19.30. Mudah-mudahan bisa hadir lagi dan mendengarkan satu inspirasi yang membuat kita bertumbuh. Karena tanpa belajar kita tidak bisa mempunyai alternatif solusi dalam hidup kita. Ya, oke. Mas Dio, apakah sudah siap dengan foto bersama kita, Mas Dio?
Nggak apa-apa, saya bantu Boki. Bu Endah ya yang akan Iya. bantu. Oke, teman-teman semua Ya, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. yang ada di depan komputernya bisa dibuka. Oh, ada Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, Bu Rosalia, Pak Edward, Ibu Patricia, Pak Ranap, ya, dan Pak Darmaju juga, Pak Wing. Bu Tipuknya nih nggak ini nih ya? Wah, ini banyak teman-teman nih semua nih. Iya, teman-teman semuanya. Silakan Bu Dua Endah. kali ya. Yang pertama 1, 2, 3. Untuk yang keduanya 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa Kamis Terima kasih Bu depan. Oki, terima kasih Pak Terima Tony. kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Tony. Iya, terima kasih.